Hari itu sebenarnya biasa saja dan gak ada yang istimewa. Hanya sebuah hari kerja di tengah minggu yang sibuk. Orang-orang bergegas menjalani rutinitasnya seperti biasanya. Ada yang menuju tempat kerja, ada yang ke kampus, ada juga yang sekedar mengejar jadwal mereka masing-masing. Jin Feng yang merupakan MC kita juga termasuk salah satu dari mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Tanpa peringatan, seorang pria yang lewat tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia memandangi langit dengan alis berkerut, seolah melihat sesuatu yang aneh. Tak lama berselang, orang-orang lain mulai mengikuti arah pandang pria itu. Semua nengok ke arah langit, yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap pekat, yang membuat jantung deg-degan semuanya. Di tengah kerumunan itu, seorang gadis menunjuk ke langit dan menjerit kaget. Apa itu? Jin Feng yang semula tak mengerti apa yang sedang terjadi akhirnya ikut menoleh. Saat ia melihat ke arah yang ditunjuk, dia terdiam. Seluruh langit tertutup oleh awan hitam pekat. Namun ada satu titik di mana cahaya terang yang asing menembus dari baliknya. Cahaya itu tak seperti matahari dan lebih mirip kilau sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Suasana berubah menjadi mencekam. Beberapa orang langsung panik dan lari. Yang lainnya cuma berdiri anteng. Wajah mereka kosong seolah kehilangan kesadaran. Tiba-tiba kabut putih aneh turun perlahan ke kota. Jin Feng mulai merasa waspada, apalagi ketika sebuah bola biru muncul di depannya, melayang di udara. Makin lama makin membesar. Tidak butuh waktu lama, bola itu berubah menjadi semacam jendela sistem, mirip dengan yang sering ia lihat di video game. Jin Feng diam kebingungan. Jendela itu terlihat sangat nyata dan ia bukan satu-satunya yang bisa melihatnya. Orang-orang di sekitarnya juga tampak melihat hal yang sama. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Dengan ragu, Jin Feng menyentuh jendela itu. Sistem mengumumkan bahwa sebuah dunia kekacauan akan segera terbuka. Semua orang sehat berusia 15 hingga 50 tahun dari seluruh dunia akan dipindahkan ke sana. Dunia baru itu dipenuhi dengan binatang buas, monster, sampai dengan iblis. Tempat itu penuh pembunuhan dan bencana, namun juga penuh dengan harta karun, kekuatan yang luar biasa, dan kesempatan untuk memperoleh kekuatan yang tidak terbayangkan, bahkan keabadian. Tapi satu hal yang pasti adalah, di dunia itu nyawa bisa hilang kapan saja jika lengah. Seketika kilatan petir jatuh dari langit. Cahaya-cahaya aneh turun dan menjebak orang-orang di dalamnya. Dinding tak terlihat mengurung mereka. Beberapa orang mencoba berteriak dan mengetuk-ngetuk seolah minta dikeluarkan. Ada orang tua yang terpisah dari anak-anak mereka dan panik luar biasa. Jin Feng pun terkurung dalam salah satu sinar itu. Lalu ia merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sebuah suara asing terdengar di kepalanya. Tenang namun menggema. Inilah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam sekejap dunia di sekelilingnya berubah. Jin Feng kini berada di langit, jatuh dengan cepat ke bawah. Suara asing tadi kembali terdengar memberitahu bahwa setiap desa di dunia ini berisi beberapa orang. Jin Feng memandang ke bawah dan melihat atap rumah-rumah yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Ia menabrak sebuah rumah, jatuh menelungkup di lantai kayu. Kesakitan menjalari punggungnya. Dunia ini tidak ramah bagi para pendatang. Beberapa menit kemudian, Jin Feng duduk bersandar di dinding. Lalu sebuah notifikasi muncul. Ia kini berada di rumah pendatang. Tidak ada yang bisa masuk ke rumah itu tanpa izinnya. Beristirahat di sana bisa memulihkan stamina dan energi 2 kali lebih cepat. Lalu muncul jendela baru, layar tornado, yang tampak seperti tampilan di game. Ia melihat jendela status pribadinya. Jin Feng kini berada di level 1. Nilai peringkat tempurnya hanya 1 bintang. Tidak ada kemampuan yang terbangkitkan. Statistik fisiknya menunjukkan kelincahan 9 poin, kekuatan dan daya tahan masing-masing 8 poin, dan energi 28 poin. Dengan rasa penasaran, ia membuka chat umum. Banyak orang juga terbangun di rumah-rumah asing. Bingung,
ketakutan, dan merasa seperti diculik oleh alien. Namun ada satu orang yang berusaha menenangkan semua orang. Ia mengingatkan bahwa suara tadi menyebut dunia ini sebagai dunia surgawi kekacauan dan menyarankan agar semua orang mengecek informasi pribadi mereka. Ketika mereka mulai membandingkan peringkat tempur, semuanya memiliki 1 bintang, kecuali John. Ia memiliki 2 bintang dan statistik yang jauh di atas rata-rata karena ia adalah penggemar tinju dan sering berlatih. Dari obrolan itu, Jin Feng menyimpulkan bahwa peringkat tempur ditentukan oleh keempat indikator fisik. Mayoritas orang biasa tidak memiliki statistik di atas 10 poin. Jin Feng pun menyadari bahwa meskipun kekuatan, kelincahan, dan daya tahannya rendah, energinya sangat tinggi, dan itu mungkin akan jadi keunggulannya. Tiba-tiba jendela chat menghilang, digantikan oleh notifikasi yang memperlihatkan saatnya membangkitkan bakat bawaan. Bakat di dunia ini terbagi dalam 9 peringkat: F, E, D, C, B, A, S, SS, dan triple S. Peringkat F adalah yang terlemah dan triple S adalah yang terkuat. Ketika sistem bertanya apakah ia ingin membangkitkan bakatnya, Jin Feng menjawab ya tanpa ragu. Ruang di sekelilingnya berubah lagi. Ia kini melayang dalam kekosongan, dikelilingi bola-bola biru seperti bintang. Jin Feng menebak, berdasarkan pengalaman membaca novel fantasi, bola-bola ini pasti berhubungan dengan proses kebangkitan. Saat salah satu bola hampir menabraknya, ia menghindar. Ia yakin bola dengan warna atau cahaya khusus akan memberikan bakat yang luar biasa. Tidak lama kemudian, sebuah bola terbang langsung ke tubuhnya dan menabrak perutnya. Rasa sakit luar biasa menghantam seperti ada ledakan dari dalam. Tapi rasa sakit itu menghilang secepat datangnya. Beberapa bola lain mulai menyatu dengannya hingga semuanya selesai. Sambil terengah, sebuah jendela muncul. Selamat, Anda telah membangkitkan bakat triple S, ekstraksi tanpa batas. Bakat ini memungkinkan Jin Feng mengekstrak efek acak dari target apapun. Ia takjub, bakat ini bukan main-main. Ia tahu harus ada eksperimen lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh batas kekuatannya. Sistem kemudian melaporkan 787 orang membangkitkan bakat F, 194 dengan E, kurang dari 2% memiliki bakat D. Hanya 2 orang yang mendapat bakat C ke atas termasuk dirinya. Saat Jin Feng berpikir siapa orang kedua itu, seseorang bernama Liu Xuan menulis di chat bahwa ia membangkitkan bakat peringkat C, Magnetic Control. Semua langsung heboh, banyak yang ingin bergabung dengan Liu Xuan. Beberapa berspekulasi mungkin ada yang mendapat S atau bahkan triple S. Jin Feng tahu jika ia mengumumkan bahwa ia memiliki bakat triple S, ia akan jadi target. Di dunia yang penuh pembunuhan ini, kartu trufnya harus dirahasiakan. Tidak semua orang akan menerimanya, beberapa bisa aja langsung menusuk dari belakang. Lalu jendela baru muncul, semua pendatang bisa keluar dari rumah mereka dan masuk ke desa pendatang. Tapi dalam 10 detik, ujian pertama akan dimulai. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan akan dieliminasi. Jin Feng segera mengecek perlengkapannya. Sistem memberitahu bahwa senjata pemula kini tersedia. Ia mengambil pedang dan memeriksanya. Senjata itu menambah 2 poin kekuatan serang yang dihitung dari indikator kekuatan. Jin Feng mencoba mengayunkan pedangnya. Gerakan sederhana namun cukup meyakinkan. Ia merasa dengan tambahan kekuatan di masa depan, ia bisa menjadi sangat kuat. Saat itulah ide brilian muncul. Ia mengarahkan bakat ekstrasi tanpa batas pada pedang itu. Energinya mengalir ke senjata. Seketika debu dan karat berterbangan. Sistem memberitahu kalau ekstrasi berhasil. Karat dan endapan berhasil diambil. Pedang berubah menjadi pedang baja murni. Kini menambah 5 poin kekuatan serang. Jin Feng memandangi pedangnya yang telah berubah. Hanya sekali pakai dan kekuatannya meningkat drastis. Bahkan level senjata naik dari 0 ke 1. Dengan senyum kecil di wajahnya,
Jin Feng tahu kalau di dunia yang kacau dan kejam ini, ia punya satu keuntungan yang mungkin bisa mengubah segalanya. Hari itu Jin Feng kembali menatap pedangnya. Ia masih penasaran dengan memutuskan untuk mencoba lagi menggunakan talentanya, Endless Extraction. Perlahan ia mengangkat senjata itu tinggi-tinggi, menatapnya dengan harapan. 1 menit berlalu, lalu 2, namun tidak ada yang terjadi. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada perubahan, cuma keheningan aja. Sistem pun muncul kembali dengan notifikasi yang menampar harapannya. Kualitas target terlalu rendah, batas ekstraksi telah tercapai. Jin Feng menghela napas panjang, kecewa. Tapi jika dipikir-pikir lagi, masuk akal. Gak mungkin skill seperti miliknya bisa digunakan tanpa batas. Jika ia bisa terus-menerus meningkatkan sesuatu tanpa hambatan, itu jelas curang. Dunia ini terlalu keras untuk memberi keuntungan semudah itu. Dengan tangan yang masih menggenggam erat gagang pedang, ia mencoba menghibur dirinya sendiri. Toh senjata ini sekarang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ia pun mengayunkannya sekali, dan tebasannya menghasilkan goresan dalam di dinding rumah tempat ia berdiri. Sebuah senyum puas perlahan muncul di wajahnya. Senjata ini memang sudah jauh lebih kuat. Tiba-tiba suara keributan dari luar rumah menarik perhatiannya. Jin Feng menoleh ke arah pintu, mencoba mendengarkan apa yang sedang terjadi. Suara-suara itu terdengar semakin ramai, membuatnya tidak bisa tinggal diam. Dia pun melangkah keluar rumah untuk melihat dunia barunya ini lebih jelas lagi. Di luar, kerumunan orang sudah berkumpul. Beberapa mengeluh keras, merasa dunia ini kejam karena mereka hanya diberi waktu 7 hari untuk naik ke level 10. Tidak sedikit yang terlihat panik atau kebingungan. Di antara mereka, Jin Feng memperhatikan banyak yang mendekat ke arah sebuah portal biru besar yang tampak seperti celah menuju dunia lain. Mereka berdiri di sana, menatap cahaya biru yang terus berkilauan, tapi nggak ada satupun yang berani masuk. Beberapa yang paling pemberani cuma mendekat sedikit, berharap bisa mendengar sesuatu dari sisi lain, mungkin suara pertempuran atau jeritan. Tapi semua tetap hening. Jin Feng ikut berjalan mendekat. Ia bisa menebak bahwa portal ini adalah jalan keluar dari Novice Village atau desa pendatang. Saat ia berdiri merenung di sana, suara keras tiba-tiba meledak dari arah belakang. Tanah bergetar dan debu berterbangan. Orang-orang menoleh panik mencari sumber suara. Saat debu mereda, terlihat seseorang berdiri tegak di tengah kawah kecil. Jin Feng mengenali sosok itu. Ia adalah Babang Wang, pria dengan kekuatan 1 bintang sejak awal. Orang-orang bersorak dan memuji Wang, menyebutnya kuat dan hebat. Wang tersenyum puas menerima semua pujian itu. Ia mengaku memiliki talenta Frantic Strength yang bisa melipat gandakan kekuatannya hingga 3 kali lipat. Jin Feng mengingat bahwa Wang punya 18 poin kekuatan. Jika dilipat gandakan berarti 54 poin kekuatan total. Cukup untuk menghancurkan batu besar dengan sekali pukul. Pantas saja ia bisa menciptakan kawah kecil seperti itu. Orang-orang semakin mengelilinginya, melupakan sejenak keberadaan portal. Namun suasana berubah ketika seseorang menyebut nama Liu Xuan, yang merupakan pemilik talenta peringkat C yang bisa mengendalikan medan magnet. Wang tampak tidak senang. Ia merasa bahwa kekuatan fisik lebih penting daripada kekuatan yang abstrak seperti itu. Ingin menunjukkan siapa yang paling kuat, Wang mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang keluar dari desa untuk menghadapi monster. Sorakan kembali terdengar. Mendukung keberaniannya, Wang melangkah masuk portal tanpa ragu. Jin Feng yang menyaksikan semua itu cuma bisa menggeleng pelan. Ia tahu keberanian tanpa strategi adalah sebuah kebodohan. Wang terlalu percaya diri dan itu bisa membunuhnya. Di sisi lain portal, Wang memang berjalan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa kekuatan fisik adalah segalanya. Namun, gak butuh waktu lama sebelum ia mulai merasa sesuatu yang aneh. Suara semak-semak yang bergemerisik membuatnya siaga. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, sebuah bayangan besar muncul di belakangnya.
Tanpa banyak waktu berpikir, Wang menyerang. Tapi monster yang jauh lebih besar itu tidak bergeming. Dalam sekejap, sistem muncul dan melaporkan bahwa Wang telah dibunuh oleh kelinci berdarah. Monster level 1 dengan peringkat 3 bintang. Wang tewas dalam waktu kurang dari 5 menit. Sistem pun mengumumkan bahwa monster memiliki peringkat bertarung. Level 1 sama dengan 3 bintang, level 2 4 bintang, dan seterusnya. Saat ini mereka semua masih dilindungi oleh penghalang pelindung yang melindungi desa. Tapi dalam 7 hari pelindung itu akan hilang dan monster-monster akan masuk ke desa. Jin Feng terkejut, bahkan monster terlemah pun bisa membunuh Wang secepat itu. Dunia ini ternyata jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dan sistem jelas tidak akan membiarkan para pendatang hanya berdiam diri di desa. Ia sadar satu-satunya cara bertahan adalah menjadi lebih kuat dan cepat. Suasana kembali ramai ketika seseorang mengangkat senjatanya dan mengajak semua orang untuk tidak tinggal diam. Mereka harus melawan dan bertahan hidup. Seruan itu disambut hangat dan orang-orang mulai membentuk tim, membagikan informasi skill dan statistik mereka. Beberapa kelompok sudah terbentuk dan mulai bersiap masuk ke portal. Sementara itu Jin Feng masih sendiri. Seorang pria sempat mengajaknya bergabung, tapi Jin Feng menolak. Ia punya alasan sendiri. Ia tidak bisa menunjukkan talentanya yang sangat langka. Terlalu berisiko jika orang tahu. Setelah menunggu sekitar 15 menit sejak tim pertama masuk, Jin Feng merasa sudah cukup aman. Ia berjalan ke arah portal menggenggam erat pedangnya. Ia tahu kerjasama adalah hal baik, tapi bukan untuknya. Tidak sekarang. Ia harus menyembunyikan talentanya sampai ia cukup kuat. Begitu melewati portal, dunia di baliknya langsung terasa berbeda. Di sana sangat gelap dan mencekam. Hutan lebat terbentang di sekeliling, penuh dengan suara-suara samar. Langkah demi langkah, Jin Feng terus berjalan menelusuri jalur setapak yang nyaris nggak terlihat. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa bahwa dunia ini liar dan primitif. Ia nggak terkejut jika tiba-tiba seorang dinosaurus muncul dari balik semak. Saat itu juga Jin Feng mencium bau aneh. Ia nggak tahu sumbernya, tapi aroma itu semakin kuat seiring ia berjalan. Dan akhirnya dia melihatnya. Tubuh tergeletak di genangan darah. Wang, pria yang tadi pagi dielulukan sebagai yang terkuat, kini terbaring tanpa nyawa. Menjadi peringatan nyata bahwa dunia ini nggak kenal ampun. Jin Feng menatap mayat itu dalam diam. Ia terkejut. Wang terlalu sembrono, tapi tetap aja melihat kematian secara langsung mengingatkan Jin Feng bahwa ia sendiri bisa menjadi korban berikutnya jika lengah. Ia berbalik melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Namun belum jauh melangkah, sebuah pikiran menghentikan langkahnya. Ia perlahan menoleh ke belakang, menatap tubuh Wang sekali lagi. Ada sesuatu yang belum ia lakukan. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya, sebuah kemungkinan. Jin Feng kembali mendekati tubuh Wang. Udara di sekeliling terasa lebih dingin dan aroma darah makin menusuk hidung. Ia menatap wajah Wang yang kini pucat dan tak bernyawa. Lalu muncul sebuah dorongan dalam dirinya. Mungkin talentanya bisa digunakan di sini. Jin Feng tahu bahwa Endless Extraction hanya bekerja pada objek dengan kualitas tertentu. Tapi tubuh Wang bukan sembarang objek. Ia pernah menjadi prajurit dengan kekuatan 2 bintang. Ia memiliki talenta. Apa sistem menganggap jasadnya masih layak untuk diekstraksi? Tangan Jin Feng gemetar saat ia mengangkat pedangnya. Bukan karena takut pada Wang, tapi karena takut akan apa yang mungkin terjadi setelah ini. Ia mengambil napas dalam-dalam, menahan semua keraguan lalu mengaktifkan talentanya. Kilatan cahaya redup muncul, gak seperti biasanya, tapi sistem gak menolak. Sebuah notifikasi perlahan muncul di hadapannya ngasih tahu Jin Feng kalau ekstraksinya sukses dan fragmen talent Power Frenzy diperoleh. Jin Feng terdiam merasa senang dan sedikit bersalah. Ia baru aja ngambil sesuatu dari orang yang mati dan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya sendiri nanti. Tapi apakah ini harus ia lakukan untuk bertahan? Ia menggenggam pedangnya lebih erat. Tangannya mulai berhenti gemetar. Dunia ini nggak mengenal belas kasih. Kalau dia pengen hidup,
dia harus melakukan hal-hal yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Bahkan jika itu berarti mengambil kekuatan dari mereka yang udah gugur. Kemudian Jin Feng meninggalkan jasad Wang dan berpikir kalau di titik inilah Jin Feng mulai memahami alasan dibalik peringkat tinggi bakat bawaannya, kemampuan ekstraksi. Seiring waktu, ia mengumpulkan ratusan bahkan ribuan bakat dari orang lain. Dan dengan semua itu, ia merasa sangat yakin bahwa dirinya bisa mencapai puncak tertinggi kekuatan manusia. Pandangan matanya tertumbuk pada pedang di sisi tubuh Wang. Ia mengambilnya dan tanpa ragu mengaktifkan ekstraksi. Seketika karat-karat yang menempel di bilahnya menghilang, meninggalkan sebilah pedang baja murni yang tajam dan mengkilap. Dalam waktu yang relatif singkat sejak ia pertama kali masuk ke hutan ini, Jin Feng menyadari bahwa dengan bakatnya ia bisa menghapus segala kelemahan dan menjelma menjadi yang terkuat. Perjalanan dilanjutkan dan di tengah jalan Jin Feng menemukan bangkai kelinci raksasa. Ia berlutut di samping tubuh monster itu memperhatikan bekas luka yang ada. Dari sudut-sudut luka, ia menyimpulkan bahwa kelinci itu tewas akibat serangan dari belakang. Kemungkinan besar disergap oleh kelompok sebelumnya. Terdorong oleh rasa penasaran dan harapan akan keuntungan, Jin Feng menggunakan ekstraksi pada tubuh monster itu. Nggak lama sistem melaporkan bahwa ia mendapatkan 2 poin kekuatan tambahan. Jin Feng berdiri dengan penuh kepuasan. Jika ia menggunakan bakat Power Frenzy sekarang, maka kekuatannya akan melonjak ke angka 30. Namun saat mencoba melakukan ekstraksi lagi pada tubuh kelinci itu, sistem memberitahu bahwa ekstraksinya hanya bisa dilakukan sekali pada target di bawah level 20. Jin Feng menghela napas kecewa, namun segera menyadari bahwa ia harus terus mencari item dan mungkin mengikuti jejak kelompok sebelumnya akan mengarahkannya ke lebih banyak bangkai. Ia menunduk, memperhatikan tanah dan menemukan jalur dengan jejak terbanyak. Ia mengikuti jejak tersebut, tapi tiba-tiba sistem melaporkan bahwa salah satu pendatang baru, Li Yue, telah dibunuh dan Roden level 1. Jin Feng langsung merasa waspada. Ia tahu korban itu adalah bagian dari kelompok yang ia ikuti. Kenangan akan proses ekstraksi dari Wang dan kelinci membuatnya sadar bahwa monster level rendah seperti Roden tidak memiliki bakat bawaan yang bisa diekstrak. Mereka cuma memberikan sedikit poin atribut. Oleh karena itu, ide untuk mencari jasad manusia kembali muncul. Ia memanjat pohon tinggi di dekatnya, berharap bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas ke arah mana kelompok itu bergerak. Gak lama setelah itu, sistem kembali melaporkan kematian pendatang baru lainnya akibat serangan Roden. Jin Feng terdiam dan mulai keringat dingin, tapi ia tahu bahwa jika ingin bertahan hidup, ia harus terus maju. Tiba-tiba terdengar raungan binatang dari arah depan. Dengan tekad membara, Jin Feng melompat turun dan mendarat sempurna. Jin Feng terus meningkatkan dirinya bahwa satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Oleh karena itu, ia bergerak dengan hati-hati, gak ingin menarik perhatian monster jika ada yang masih berkeliaran. Tiba-tiba, bau darah tercium samar. Ia mengikuti aroma itu dan gak lama kemudian, ia menemukan jasad pria tergeletak. Kemungkinan besar korban pertama serangan Roden. Gak jauh dari sana, ia melihat jasad seorang gadis. Jin Feng tahu bahwa monster itu mungkin masih di sekitar sini. Ia tetap tiarap, menahan napas, mencoba mengamati sekitar. Kemudian ia melihatnya di sana ada seekor Roden level 1. Tubuhnya sebesar kelinci raksasa sebelumnya, namun kini terlihat lemah dan kakinya patah. Jin Feng tersenyum tipis. Ini kesempatan emas. Dalam kondisi sehat, monster ini mungkin sangat berbahaya. Tapi sekarang ia tidak lebih dari target empuk. Jin Feng mendekat, mengaktifkan Power Frenzy dan mengangkat salah satu pedangnya. Roden itu menyadari kehadirannya dan mencoba mengangkat cakar. Tapi Jin Feng sudah lebih cepat. Ia melemparkan satu pedang ke tubuh monster, memaku makhluk itu ke tanah. Ia lalu melompat ke atas tubuhnya dan menghujamkan pedang kedua dalam-dalam. Monster itu mengaung marah, tapi Jin Feng menghantam wajahnya dengan pukulan keras lalu melompat turun. Namun siapa sangka, monster itu jauh lebih kuat dari yang ia duga. Bahkan dalam keadaan sekarat, saat itu uap biru mulai keluar dari tubuh Roden.
Jin Feng membeku, tidak mengerti apa yang terjadi. Uap itu menyelimuti tangannya. Lalu sistem melaporkan bahwa ia telah menerima poin energi. Jendela status muncul dan memperlihatkan XP level Jin Feng bertambah dari 0/100 menjadi 30/100. Gak berhenti di sana. Ia mengaktifkan ekstraksi dan memperoleh 2 poin kelincahan dari tubuh Roden. Namun Jin Feng menyadari bahwa monster level rendah memberi peningkatan yang terlalu sedikit. Ia butuh target yang lebih kuat. Mengingat tujuan awalnya, ia mendekati jasad para pendatang baru. Dan jasad pria pertama, ia memperoleh bakat bertingkat F, Ancient Smelling Sense. Walau rendah, bakat ini bisa membantunya menemukan jasad lebih cepat. Ia melepas apron dari tubuh korban dan menggelarnya di tanah. Kemudian ia meletakkan pedangnya di atasnya dan mengaktifkan ekstraksi. Pedang itu berubah menjadi baja murni. Ia membungkus kedua pedangnya dalam kain, lalu mengikatnya di punggung dengan simpul di dada. Kini ia mengaktifkan bakat penciumannya. Hidung langsung dipenuhi berbagai aroma yang rumit. Ada sesuatu yang menjijikkan. Ia menarik napas dalam dan berhasil mengidentifikasi bau bunga, abu rumput, bahkan bau ibu yang belum mandi seminggu. Ia harus belajar membedakan aroma dengan lebih baik. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Jin Feng menyadari bahwa seseorang di sekitar sini. Di tempat lain, Nico berusaha kabur dari Roden raksasa yang mengerikan. Monster itu melompat dan cakarnya menyala oleh listrik dan menghantam tanah di sisi Nico. Tubuh Nico terpental ke udara. Dari balik rerumputan, seorang pria memberi aba-aba dan beberapa orang melompat keluar, mengayunkan pedang. Dalam waktu singkat, Roden itu roboh. Sistem melaporkan bahwa kelompok tersebut menerima 30 poin energi atas keberhasilan mereka. Douglas menatap bangkai monster dan menyadari bahwa kelompok mereka tidak seberuntung itu. 2 Roden, beberapa korban, tapi mereka masih hidup. Di padang rumput liar, salah satu pria melampiaskan amarahnya dengan membabi buta, menebaskan pedang ke tubuh monster yang telah meninggoy. Teriakan dalam diam, amarah yang tak tertampung oleh kata, meledak lewat setiap ayunan. Namun di antara semua itu, Douglas cuma menatapnya dengan jengkel. 1 lirikan cukup, dan mereka harus segera menghabisi Roden lain yang masih terluka. Maka seketika itu juga semua yang mendengar langsung bergegas mengikuti langkah pemimpin mereka dalam bayang-bayang semak yang belum reda dari bau darah. Namun di sisi lain, tersembunyi di antara rerumputan tinggi, Jin Feng masih berjongkok diam-diam menyaksikan semua yang terjadi. Ia bukan sekedar penonton. Dan dari percakapan itu diketahui bahwa 2 dari korban yang tadi dia ekstrak ternyata adalah rekan mereka. Dan lebih dari itu, Roden yang ia bunuh mungkin saja milik kelompok ini juga. Jin Feng mengaktifkan bakat peningkatan kecepatan. Ia mengucap maaf dalam hati pada mereka dan berlari menjauh dengan kecepatan yang luar biasa, menembus padang dan bayang-bayang. Di antara bayangan dedaunan dan siluet pepohonan, ia mulai memahami selain Roden raksasa dan kelinci berdarah, dataran ini dihuni pula oleh serigala padang, babi hutan gila, dan ular beracun bercincin 9. Semua adalah monster tingkat 1. Semua adalah bagian dari ujian ini. Sampai akhirnya ia menemukan bangkai seekor babi hutan gila. Ia mencoba mengekstrak, namun sistem menolak karena batas telah tercapai. 3 ekstraksi dari jenis monster ini telah ia lakukan. Dan ia sadar, kecuali ular 9 cincin, semua makhluk tingkat 1 sudah ia ekstrak 3 kali. Maka hanya 1 target tersisa, 1 harapan terakhir. Pandangan matanya lalu tertuju pada sebuah mayat dan ia berlutut di samping jasad itu dan mengekstrak tanpa ragu. Di saat yang sama, dia mikir sudah 7 kematian diumumkan dalam sejam terakhir. Tapi cuma 1 jasad yang ia temukan. Aneh sih, tapi dia memilih untuk gak mikir terlalu lama. Hasil ekstraksi memberinya bakat peningkatan penglihatan. Ketika jendela status terbuka, Jin Feng melihat bahwa kekuatan, kelincahan, dan daya tahannya telah meningkat signifikan. Kini kekuatannya dinilai 2 bintang. Kini ia tahu ia mampu menghadapi monster tingkat 1 tanpa bantuan siapapun.
Tiba-tiba bau aneh menyelinap masuk ke indera penciumannya. Tapi saat menyadari bahwa itu adalah aroma dari ular 9 cincin, ia justru tersenyum. Hari ini keberuntungan seolah berpihak padanya. Dengan mengaktifkan kemampuan percepatan, ia berlari mengikuti aroma itu. Di tengah jalan, hidungnya mencium sesuatu yang lain seperti wangi bunga atau buah. Beberapa menit kemudian, matanya menangkap sosok seekor ular raksasa di atas batang pohon besar. Di bawahnya tumbuh sebuah bunga asing yang menyebarkan aroma. Jin Feng menghentikan langkah dan bersembunyi di balik pohon yang cukup jauh dari jangkauan. Ia menatap ular yang sedang tidur dan bunga yang dijaganya. Sebuah dugaan muncul kalau tanaman itu pasti penting, sebab ular ini menjaganya. Mungkin inilah sumber kekuatannya. Jin Feng merasa inilah kesempatan sempurna untuk menguji kekuatannya. Ia menggapai pedang di punggungnya. Tapi pada detik yang sama, ular itu membuka mata azurnya, tahu Jin Feng ada di sana. Dalam sekejap, ular itu menerjang batang pohon patah dihantam tubuhnya. Jin Feng berhasil melompat ke samping menyelamatkan diri. Kecepatan ular itu ternyata lambat. Ia menduga monster itu baru aja makan dan kini tengah mencerna. Gak ingin memberi celah, Jin Feng mengaktifkan bakat peningkatan kekuatan dan menyerang. Tapi sisik ular terlalu keras dan pedangnya gak bisa nembus. Jin Feng diam sebentar dan ketika tubuh besar itu mendekat, ia kembali menyerang, tapi tidak berhasil. Lalu sesuatu menyapu dari belakang. Ternyata ekor kuat monster itu menghantam punggungnya. Tubuh Jin Feng terlempar, mendarat keras di tanah. Belum sempat berdiri, mulut monster itu kembali terbuka lebar di atasnya. Dengan sisa tenaga, Jin Feng menancapkan pedangnya ke langit-langit mulut ular. Monster itu meraung kesakitan, kepala terangkat dan tubuh Jin Feng ikut terbawa ke atas. Gak ingin jatuh, ia mencengkram salah satu taring ular sambil tetap menggenggam pedangnya. Dalam satu gerakan cepat, ia menarik pedang dan menebas tubuh ular di udara. 1, 2, 3 tebasan. Hingga akhirnya kepala monster itu ia belah dalam satu serangan terakhir. Tubuhnya mendarat. Sistem melaporkan 40 poin energi diperoleh. Jin Feng menatap jasad yang tercabik-cabik. Dalam hati ia tahu jika monster itu tidak sedang kenyang. Ia mungkin sudah mati. Ia membuka perut monster itu dan menemukan tubuh manusia, hangus oleh cairan asam pada lambung ular. Dunia ini sungguh kejam dan siapapun bisa mati. Bedanya cuma bagaimana aja caranya. Ia duduk di sisi jasad itu dan mengekstrak. Sistem melaporkan kalau ia kembali mendapatkan talent peningkatan penglihatan. Dan karena ini adalah talent yang sama, sistem menggabungkannya dan memberinya skill Eye of True Sight. Ia tercengang tak menyangka skill bisa lahir dari gabungan talent. Namun ini hanya memperkuat keyakinannya kalau kekuatan sejati adalah milik mereka yang terus belajar. Ia mencoba menggunakan skill itu. Ketika matanya menatap tanaman tadi, jendela sistem muncul. Buah ular merah, tanaman tingkat 1 yang meningkatkan stamina dan ketahanan terhadap racun. Ia memetik buah itu dan menggigitnya. Rasa manis menyebar di lidah. Dan dalam hitungan detik, sistem melaporkan peningkatan 8 poin stamina dan ketahanan racun 100%. 8 poin itu setara dengan ekstraksi dari 4 monster. Sebuah keberuntungan buat Jin Feng. Ia menggunakan ETS lagi, dan sistem melaporkan bahwa tanaman itu menyerap esensi langit dan bumi. Dan setelah buah dipetik, daun-daunnya akan layu dan gak berguna dalam beberapa hari. Ia gak ingin membiarkannya sia-sia, maka ia mengekstraknya, dan yap, berhasil. Sebuah bola merah, esensi tanaman spiritual, muncul di tangannya. 2 poin stamina lagi ia dapatkan. Kini kekuatannya berada di puncak 2 bintang. Ia tersenyum dan tidak pernah menyangka bisa secepat ini. Kini ia siap menghadapi 3 monster tingkat 1 sendirian. Ia menggenggam pedangnya lebih erat. Satu ide muncul. Jika ia bisa mengekstrak satu lagi dari ular 9 cincin, ia bisa meninggalkan Novice Valley. Jin Feng memutuskan pergi menuju wilayah yang lebih besar. Ia ingin menemukan monster lain dan menjadi lebih kuat lagi. Tapi tiba-tiba dari arah yang gak terduga, batu-batu besar menggelinding ke arahnya. Ia menghindar dan melompat ke pohon.
Tapi begitu ia mencapai dahan tertinggi dan menatap ke depan, dia baru tahu kalau itu bukan serangan untuknya. Di kejauhan, seorang ular 9 cincin sedang bertarung dan di atas kepalanya, seorang bocah berdiri dengan pedang tertancap di moncong ular, seolah ingin menaklukkan sendiri. Di saat yang sama, seorang pria melayang di udara mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di atas kepala, bersiap menebas tubuh monster mengerikan itu. Di bawahnya, rekan-rekannya tertuju pada satu titik, yaitu tubuh ular bercincin 9 yang lagi ngamuk. Seorang gadis di antara mereka memegang busur, matanya fokus mencari celah titik lemah di balik sisi keras sang ular. Pemimpin mereka berteriak memerintahkan serangan serentak. Tanpa ragu, semua langsung bergerak dan menghunus pedang dan menusukkannya ke daging tebal makhluk itu. Dalam sekejap, medan pertempuran dipenuhi sorak dan teriakan. Tapi satu hal yang gak terduga terjadi. Serangan mereka cuma membuat sang ular makin marah. Tubuhnya melesat ke atas, mengguncang tanah dan langit. Pemimpin mereka itu tubuhnya meluncur mental. Sang gadis pemanah segera berlari, tapi Li Ju hanya menggeleng, menyuruhnya gak khawatir dan memerintahkan untuk menghabisi ular itu selagi ada kesempatan. Dari jauh, Jin Feng menyaksikan semuanya dengan mata tajamnya. Dia mengenali Li Ju. Bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Li Ju adalah salah satu dari 17 pemilik peringkat D, sang penguasa cahaya. Tapi meski kekuatan mereka digabungkan, ular itu tetap berdiri, dan kini hanya kemarahan yang membara di matanya. Saat yang lain sibuk bertarung, Jin Feng diam-diam menggunakan kemampuan ETS pada ular itu. Fakta yang dia temukan mengecewakan. Satu-satunya keistimewaan makhluk ini hanyalah racunnya yang mematikan, dan kemungkinan menjatuhkan item langka hanyalah 1:100. Singkat cerita, pertarungan telah usai. Tubuh raksasa itu terbujur kaku di tanah, dan para pemburu kini berkumpul di sekelilingnya. Beberapa terlihat kecewa karena hanya mendapatkan sedikit poin energi. Di antara mereka, Liu Yan sedang membalut luka Li Ju. Jin Feng memutuskan ini saat yang tepat untuk turun dari tempat persembunyiannya. Ia mendarat diam-diam dan gak ada yang menyadarinya. Tapi tiba-tiba tubuh Li Ju diselimuti cahaya hijau, dan semua lukanya sembuh dalam sekejap. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia menjawab bahwa levelnya telah naik dan akhirnya menembus level 2. Sementara itu, Jin Feng mendekat dan bersembunyi di balik batang pohon. Sekali lagi dia menggunakan ETS. Kali ini pada Li Ju. Statistik Li Ju cukup seimbang. Semuanya 20 poin, tapi dengan peringkat D, kekuatan keseluruhannya nggak lebih dari bintang 3. Jin Feng tahu dirinya belum mencapai level 2, tapi kekuatannya kini berada di puncak 2 bintang. Dan jika semua talentanya diperhitungkan, kekuatannya sejajar bintang 4. Ia yakin bisa mengalahkan Li Ju sekarang. Namun situasi berubah ketika seseorang yang paling muda di antara mereka berbicara tentang Chen Jun yang tewas ditelan ular lainnya. Ia bercerita gimana mereka tengah mengintai, lalu 2 ular muncul. Mereka mencoba melarikan diri, namun Chen Jun terjatuh dan menjadi santapan. Anak itu beruntung dengan talenta kecepatannya berhasil lolos. Wajah Li Ju kesel dengar kisah itu. Ia melangkah ke depan dan berjanji mereka akan membalas kematian temannya. Jin Feng yang mendengarnya dari balik pohon menjadi siaga. Mereka akan mencari ular yang baru saja untuk dibunuh. Ia memutuskan untuk menyelinap pergi, tapi nasib berkata lain. Langkahnya terdengar. Liu Yan yang peka langsung menembakkan anak panah ke arah Jin Feng. Anak panah itu nyaris menyentuh wajah Jin Feng. Tanpa ragu, Liu Yan membidikkan busurnya ke arah pohon dan memerintahkan si penyusup untuk muncul. Jin Feng gak punya pilihan. Ia keluar dari persembunyian. Liu Yan tampak terkejut. Ia mengenali namanya. Jin Feng bertanya gimana mungkin ia tahu. Gadis itu gugup, mengatakan ia cuma ngelihat Jin Feng di obrolan umum. Tapi Jin Feng tahu di chat ada ribuan orang dan mustahil mengingat satu nama saja tanpa alasan. Ketika suasana jadi canggung, Liu Yan menyarankan agar Jin Feng bergabung dengan mereka. Mereka butuh anggota baru, dan ia yakin Jin Feng akan berguna. Li Ju menatap Jin Feng penuh perhitungan, lalu meminta untuk menunjukkan statistik dan talentanya. Jika layak, dia akan diterima. Tapi Jin Feng cuma mengangkat tangan, menolak dengan tenang. Ia lebih suka sendiri.
Ia pun berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan jejak sunyi di tanah basah. Liu Yan ingin mengejarnya, tapi Li Ju menahannya. Mereka nggak pernah memaksa. Gadis itu menatap punggung Jin Feng yang menjauh pergi. Meski Jin Feng nggak mengingatnya, entah mengapa ia berharap pria itu akan selamat. Kelompok mereka kemudian mencapai lokasi ular kedua, tapi mereka membeku di tempat. Tubuh monster itu telah dicincang menjadi potongan-potongan kecil. Di tengahnya tubuh Chen Jun yang telah tak bernyawa. Mereka mencoba menebak siapa pelakunya. Salah satu anggota partinya memeriksa sisa darah di ekor ular. Berdasarkan kekeringan darahnya, ular itu dibunuh 15 menit yang lalu dan hanya dengan satu serangan. Lelaki itu melihat jejak kaki yang hanya ada satu di sekitaran situ. Itu artinya pembunuhnya adalah seorang solo player dan sangat kuat. Liu Yan langsung menyebutkan nama Jin Feng, menebak ia pelakunya. Tapi sebelum Li Ju sempat menjawab, jendela sistem muncul dan pengumuman bahwa seseorang telah mencapai level 3 dan kini peringkat 100 teratas tersedia. Saat Li Ju mengecek, ia mendapati Jin Feng masih di level 1, namun berada di peringkat 47. Itu artinya Jin Feng tidak mungkin membunuh ular itu sendirian. Di sisi lain, Jin Feng sendiri juga kecewa karena hanya mendapat peringkat 47. Ia menatap papan peringkat dan sudah ada 8 orang di level 2 dan 1 orang di level 3. Dia mikir monster level 1 sudah tidak cukup. Tiba-tiba sistem mengumumkan bahwa 3 orang pertama yang mencapai level 10 akan mendapat peti harta karun emas, perak, dan perunggu. Dan 100 pendatang pertama akan mendapati peti hadiah dari iron, bronze, silver, gold, dark gold, amethyst, legendary, dan yang tertinggi adalah tingkat divine. Semakin tinggi peringkat, semakin berharga isinya. Dia langsung mengaktifkan talenta akselerasi, dan dia pun mulai berburu. Gak butuh waktu lama, seekor serigala perak level 1 dengan 4 bintang muncul di hadapannya. Jin Feng menyerang dengan power frenzy dan kecepatan tinggi, tapi kulit serigala itu terlalu keras. Serangannya nyaris gak berdampak. Jin Feng tahu kalau ia harus menemukan celah. Jin Feng menunggu serigala itu melompat. Ia menebak kalau perutnya adalah titik lemahnya. Dalam sekejap, Jin Feng menusukkan pedangnya ke atas. Serigala itu malah menghantam pedang Jin Feng dan menembus hingga ke jantung. Jin Feng kecapean dan menatap tubuh musuhnya. Ia mengakui ini adalah makhluk terkuat yang pernah ia hadapi. Ia nyesel harus membunuhnya. Tapi inilah dunia mereka sekarang. Dengan satu ayunan terakhir, ia menghabisi serigala itu. Dan kemudian sistem memberitahukan kalau Jin Feng telah mencapai level 2 dan semua atributnya meningkat 10 poin. Tubuhnya diliputi oleh sensasi hangat. Semua luka sembuh, pikirannya kembali jernih. Beberapa saat setelahnya, sebuah peti iron grade muncul perlahan di hadapan Jin Feng. Tanpa terburu-buru, ia memejamkan mata dan berdoa agar peti ini memberinya senjata peringkat 2. Dan bam! Sebuah hoki tingkat dewa beneran terjadi. Gak lama kemudian, sebuah pedang tempur muncul, yaitu Blood Wolf Combat Sword, item grade level 2 boy. Senjata ini bisa meningkatkan peluang melukai musuh hingga 100%. Memegang erat pedangnya, Jin Feng merasakan sensasi baru dan ia bukan lagi bocah yang harus bersembunyi dari kengerian dunia ini. Sekarang dengan senjata di tangan, dia siap menyambut tantangan apapun, bahkan dari monster yang lebih kuat sekalipun. Dan seolah semesta mendengar tantangannya, sekelompok serigala muncul dari balik pepohonan, mengelilinginya dengan auman kemarahan. Tapi Jin Feng hanya santuy aja, karena bagi dirinya ini bukanlah ancaman, ini adalah kesempatan. Ia mengayunkan pedangnya ke salah satu serigala, sementara dari belakang seekor lain menyergap. Tapi Jin Feng udah waspada. Dia membalikkan badan dan menusukkan pedangnya ke dada makhluk itu, menembus tubuhnya hingga mati. Dengan tatapan dingin, ia melihat kawanan yang tersisa. Dia melancarkan serangkaian serangan. Bang! 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 Dalam hitungan detik, semua serigala mati berserakan di tanah. Dan di antara mayat-mayat itu, cuma Jin Feng yang berdiri, tanpa goresan sedikit pun. Dia menyadari bahwa setelah naik level, kecepatan dan kekuatannya meningkat pesat. Tapi satu hal masih mengganggunya adalah tempat ini masih menyimpan begitu banyak misteri yang belum terungkap.
Dengan pandangan terakhir pada kawanan serigala yang terbunuh, dia melangkah maju. Di saat yang hampir bersamaan, kelompok Li Ju menemukan seekor monster lain, tapi sang pemimpin mampu mengalahkannya hanya dalam beberapa detik, tanpa luka sedikit pun. Kekuatannya yang meningkat membuat semua anggota kagum, hingga sistem mengumumkan bahwa Jin Feng adalah orang pertama yang membunuh monster bermutasi dan mendapatkan 1 prestige point. Semua orang terkejut karena itu, tapi ada orang yang menyangka bahwa monster bermutasi nggak sekuat itu. Tapi nggak lama kemudian, sistem mengirimkan notifikasi baru, 4 pendatang baru mati di tangan monster bermutasi, termasuk seorang dengan level 2. Kebenaran mulai terungkap, monster mutasi itu sangat kuat. Nah loh, sistem memperbarui peringkat. Jin Feng kini berada di peringkat 5. Sekali lagi semua terdiam, tapi Li Ju memilih untuk nggak memikirkan pemuda aneh itu. Dia memerintahkan kelompoknya untuk terus berburu kalau nggak ingin tertinggal. Sementara itu, Jin Feng duduk di atas tumpukan mayat serigala, menatap langit yang perlahan berubah warna dari oranye menjadi merah. Ketika Jin Feng mulai lelah, notifikasi dari grup muncul kalau ada permintaan bantuan. Seorang anak laki-laki yang gak dikenal oleh Jin Feng mengatakan bahwa semua anggota kelompoknya tewas. Dia satu-satunya yang selamat. Deskripsi selanjutnya menambahkan bahwa yang terbunuh termasuk 1 orang level 2 dan 4 lainnya level 1. Monster yang menyerang sangat kuat, jauh melampaui binatang biasa level 2. Lokasinya pun disebutkan gak jauh dari tempat Jin Feng berada. Jin Feng membayangkan peta dalam kepalanya. Dia bisa tiba dalam 5 menit. Sempat ragu, tapi kenyataan bahwa monster bermutasi menyingkirkan semua keraguannya. Membunuhnya berarti lebih banyak energi 2 atau 3 kali lipat lebih banyak. Dengan kecepatan tinggi, Jin Feng tiba kurang dari 5 menit. Dia mencium bau lain, tidak hanya bau kematian dan babi galak, tapi juga aroma darah kelinci. Hewan-hewan yang berbeda ras biasanya nggak berkumpul di satu tempat. Dia memutuskan untuk menggunakan ekstraksi pada mayat-mayat di sana, tapi cuma dapat 2 poin kelincahan. Ia mencoba lagi dan gagal. Ini pertama kalinya ia gagal sejak mencapai batas ekstraksi binatang level 1. Tapi ketika ia mencoba pada mayat lainnya, ia berhasil mendapatkan 2 talenta, peningkatan penciuman dan peningkatan daya tahan. Mungkin sebelumnya gagal karena dia sudah memiliki talenta serupa dengan peringkat lebih tinggi. Baru aja mau melangkah, matanya melihat sebuah tongkat dan jejak yang menunjukkan seseorang diseret. Jin Feng kaget kalau ada seekor babi galak nggak mungkin menyeret tubuh korban, kecuali dia akan memakannya. Dia berlari ke arah sumber bau, berharap masih sempat mengekstraksi talenta korban sebelum dimangsa. Tak lama kemudian, dia sampai di mulut gua yang menebarkan aura bahaya. Dia mencoba menenangkan diri, toh cuma seekor babi galak mutasi level 1. Seekor ular dengan 9 cincin melesat ke arahnya, disertai desis mengerikan. Jin Feng menghindar dan layar sistem muncul. Ular mutasi dengan 5 bintang, mampu menciptakan awan beracun. Jin Feng belum pernah melawan monster sekuat ini. Dia mencoba tetap tenang, tapi saat racun disemburkan tepat ke wajahnya, dia menutup wajahnya dengan tangan. Sayangnya itu udah terlambat. Rasa perih menyengat matanya. Pedangnya terjatuh dan penglihatannya perlahan lenyap. Telinganya mendengar suara-suara liar beberapa binatang mendekat. Jin Feng mendengar seseorang datang tapi nggak bisa ngeliat. Tiba-tiba suara gemuruh dari gua membuatnya terpental menabrak dinding dan luka-lukanya bertambah. Dia mengayunkan pedangnya secara membabi buta sambil berteriak bahwa dia nggak akan mati di sini. Secara ajaib, Jin Feng berhasil membunuh babi galak dan monster kelinci cuma dengan mencium arah serangan mereka. Tapi sayangnya ada kelinci yang berhasil kabur. Saat ular kembali menyerang, dia sudah siap. Mengandalkan pendengaran dan penciuman, dia melompat ke kepala sang ular dan menancapkan pedang ke kulitnya yang tebal. Perlahan tapi pasti, dia menembus tubuh makhluk itu, hingga suara ular itu berubah menjadi teriakan terakhir. Jin Feng jatuh ke tanah, bersandar pada bangkai ular. Tubuhnya lemes banget boy, matanya masih buram. Tapi di tengah keputusasaan itu, dia merasakan kekuatannya kembali. Penglihatannya perlahan pulih.
Sebuah jendela sistem muncul dan levelnya naik. Dia tertawa lepas, menutup wajah dengan tangan. Bahkan jika tangan dan kakinya hilang, dia tahu semuanya akan pulih saat naik level. Hadiah atas keberaniannya datang dalam bentuk peti baru. Dia membukanya dan bersyukur mendapat sesuatu yang berguna. Dia berdiri lagi dan memasuki gua. Beberapa menit kemudian, dia menemukan portal spesial. Nalurinya mengatakan bahwa semua monster di tempat ini berasal dari portal ini. Dengan santuy, Jin Feng melangkah ke dalam. Dunia di balik portal gak kalah serem. Tekanan luar biasa muncul dan dari kejauhan dia melihat monster-monster dan seorang manusia mati di tengah mereka. Sistem memberitahunya bahwa dia telah memasuki dimensi lain. Perhatiannya terpaku pada satu makhluk duduk di atas tumpukan tulang. Jin Feng menggunakan ITS. Ia tahu itu adalah monster level 4 dengan kekuatan 6 bintang. Lebih mengerikannya lagi, keterampilan dan talentanya tersembunyi. Bisa jadi kekuatannya mencapai 7 bintang atau bahkan lebih. Namun yang paling membuat jantung Jin Feng berdebar bukanlah sang monster, melainkan senjatanya. Sebuah sabit yang memancarkan aura kematian. Jin Feng tahu dia harus pergi sekarang sebelum terlambat, sebelum dunia ini mengubahnya dari pemburu menjadi mangsa. Walaupun tubuhnya sudah lebih kuat dibanding sebelumnya, tapi tetap aja boy, Jin Feng belum cukup kuat untuk melawan makhluk itu. Baru aja hendak melangkah, tekanan itu kembali datang menyergapnya. Seperti kabut kelam yang menutup seluruh tubuh, membuat satu langkah pun terasa mustahil. Dari tengah medan penuh tulang, Undead Boss menoleh. Matanya melihat Jin Feng, seperti seekor burung pemangsa yang menandai mangsanya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk lurus padanya dan bilang, "Karena kau sudah datang, maka tubuhmu akan kugunakan untuk kelahiranku kembali." Hewan-hewan mutasi di sekeliling seorang mendengar perintah itu. Langsung di dalam jiwa mereka, serentak mereka menyerang. Jin Feng yang sadar bahwa gak ada lagi jalan untuk mundur meraih pedangnya. Tekadnya menyatu dengan pedang itu bukan untuk membunuh, tapi untuk bertahan hidup. Namun masalah tak datang sendiri. Dari tubuh monster itu, rantai hitam meluncur ke arah Jin Feng. Jin Feng melompat menghindar, tapi rantai-rantai itu terus mengejar, seolah punya mata dan kehendak sendiri. Ia sadar ini adalah salah satu kemampuan monster itu. Serangan binatang dan rantai saling bertautan. Dalam satu momen yang terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata, Jin Feng kehilangan fokus. Dan saat itulah rantai itu mencengkramnya. Tubuhnya terangkat, tergantung di udara. Rantai-rantai itu melilit seperti akar yang tumbuh dari neraka. Ia meronta, tapi rantai itu cuma semakin erat, membekap tubuh dan jiwanya. Undead Boss tersenyum penuh kemenangan. Dia mikir kalau selama ini dia cuma bisa nyerap darah dari bangkai. Tapi hari ini sebuah keajaiban telah terjadi. Aku akan terlahir kembali dalam tubuh hidup. Binatang-binatang itu menerkam tubuh Jin Feng yang tergantung. Jin Feng tahu jika tidak segera bebas, maka kematian adalah satu-satunya yang menantinya. Dalam sisa kesadarannya, dia membangkitkan kekuatan frantic power, dan rantai itu pecah dan terlempar ke belakang. Jin Feng jatuh lalu melesat ke arah monster itu. Makhluk itu terkejut. Biasanya manusia dari dunia kecil memiliki nilai pikiran hanya sekitar 30 dan tidak mungkin lolos dari pengaruh pikirannya. Tapi Jin Feng entah bagaimana berhasil keluar dari kendalinya. Jin Feng melompat mengangkat pedangnya, tapi sebelum pedang itu menghantam, ratusan jarum tajam menyambut tubuhnya. Pedang terjatuh, tubuhnya terhempas ke tanah, terluka parah. Undead Boss kembali tersenyum, sambil ngasih wejangan kalau nggak ada manusia yang bisa menolak kekuatannya. Tubuh Jin Feng akan menjadi persembahan kehormatannya. Jin Feng memerintahkan sistem untuk menambah seluruh poin ke atribut pikiran. Seketika kekuatan mentalnya melesat. Makhluk itu mengangkat Jin Feng dan melemparkannya ke dinding, lalu memerintahkan babi galak untuk membunuhnya. Asap dan debu mengepul menutupi pandangan, tapi Undead Boss tahu kalau Jin Feng masih hidup dan pikirannya kini lebih tajam. Dengan susah payah, Jin Feng menahan serangan babi galak. Dia membuka penyimpanan cincin hadiah dari pertempuran melawan ular 10 cincin. Dari sanalah senjatanya muncul.
Tapi ada gangguan lain, pengaruh asing kembali menyusupi pikirannya. Undead Boss belum nyerah, binatang-binatang menyerbu lagi. Jin Feng cuma butuh beberapa detik untuk mengusir pengaruh itu. Tapi waktu tidak pernah berpihak pada yang lemah. Lalu keajaiban terjadi. Ketiga binatang itu tumbang bersamaan. Undead Boss tercengang bengong. Loh. Jin Feng tersenyum. Ia teringat satu hal penting kalau kelenjar racun sang ular telah ia ambil. Benda kecil berisi racun mematikan itu kini telah ia lumurkan pada pedangnya. Bebas dari ilusi yang mengurung kesadarannya, Jin Feng lanjut berdiri perlahan. Di hadapannya, Undead Boss kini tidak lebih dari sosok mengerikan yang kehilangan semua keunggulannya. Tanpa si babi dan si tikus pelindung, tanpa trik lain yang tersisa, dia cuma bangkai yang menunggu waktu. Tubuhnya nggak lagi bisa bergerak, cuma mampu ngoceh doang. Dia mencoba mengangkat tongkat sabitnya, tapi gerakannya kalah cepat. Jin Feng melesat dengan dua ayunan pedang, menembus tubuh makhluk itu. Jeritan pun terdengar, lalu keheningan mengambil alih. Sistem segera memberi pengumuman, plus 210 poin XP, plus 10 poin judgment. Ujian tersembunyi selesai. Jin Feng kini adalah judge tingkat 1. Jin Feng terdiam dan mikir, apaan judge? Gelar itu bukan sesuatu yang biasa. Di antara miliaran jiwa, cuma satu yang bisa mendapatkannya. Dia bingung mau bangga, takut, atau justru semakin terbebani. Sistem menjelaskan dengan jelas, sebagai hakim, dia kini memiliki hak suci untuk memburu makhluk jahat. Para pelanggar hukum, para dewa, dia adalah keadilan dalam bentuk manusia. Di saat yang sama, tubuh Undead Boss memancarkan cahaya aneh. Jin Feng mendekat, mengambil benda misterius itu. Sebuah kemampuan baru kini menjadi miliknya. Kemampuan itu adalah penjinakan binatang. Skill langka yang memungkinkan dirinya untuk mengendalikan binatang, mengarahkan mereka memburu demi pengumpulan XP. Sebuah alat yang bisa membuatnya tumbuh jauh lebih cepat. Tapi ketika mencoba mengaktifkannya, sistem menolak. Syarat belum terpenuhi. Dia memerlukan talent pikiran dan pil penjinak atau talent 6 indera. Jin Feng menghela napas. Bahkan saat kemenangan telah diraih, tantangan baru segera datang. Dia memeriksa kembali tubuh Undead Boss, mencari sesuatu yang bisa membantunya kayak pil, resep, atau apapun. Tapi nihil, gak ada satupun kecuali rasa kecewa. Tapi dia gak nyerah. Dia melakukan ekstraksi. Hasilnya cukup memberi harapan. Dia dapat talent pikiran rank D bersama tambahan plus 3 kekuatan dan plus 3 kelincahan. Cukup untuk menjelaskan bahwa serangan musuh sebelumnya memang bersumber dari kekuatan mental. Sekarang dia tahu apa yang perlu diwaspadai di kemudian hari. Dia segera mengaktifkan talent tersebut. Sistem mengonfirmasi bahwa skill Taming Beast rank 3 kini telah dia kuasai. Namun untuk mengaktifkannya secara penuh, dia masih memerlukan satu dari dua syarat yang tersisa, yaitu talent 6 indera atau pil penjinak. Dia nggak membuang waktu. Dengan cincin penyimpanan miliknya, dia mulai mengumpulkan tanaman di sekitar. Semua masuk ke dalam penyimpanan secara otomatis. Jin Feng kagum karena fitur ini bisa memberinya keunggulan yang tidak dimiliki siapapun. Lalu ia tanpa sadar menyerap skill sebuah mayat pas lagi ngumpulin bunga-bungaan tadi. Dan keberuntungan berpihak padanya. Dia dapat talent pengendalian api. Jin Feng mikir kalau dia nggak perlu lagi bertarung dari dekat. Api akan menjadi penjaga setianya. Ia mencoba kekuatan itu di tempat. Api menyala dari telapak tangannya, menyambar dan membakar pakaiannya sendiri. Tubuhnya terbakar tapi nggak berteriak. Justru tertawa dalam kobaran api. Dia telah mendapatkan senjata baru. Singkat cerita, Jin Feng duduk bersandar di dalam sebuah gua. Di depannya, api unggun kecil menyala tenang. Dia memanggang daging binatang yang baru aja ia kalahkan. Aroma hangat dan rasa gurih memenuhi rongga mulutnya. Di sisi lain, obrolan di ruang sistem lagi rame. Para pemain saling pamer dan berspekulasi. Mas-mas rambut kuncir membual bahwa dia telah kembali ke peringkat 9, mengklaim telah mencapai level 3. Beberapa yang lain bertanya-tanya, kemana Jin Feng? Namanya nggak lagi muncul di peringkat. Banyak yang mengira dia sudah mati. Tapi kenyataannya berkata lain. Sistem memperingatkan bahwa di dimensi ini akses ke top global telah dibatasi. Jadi wajar aja jika namanya lenyap dari daftar.
Tapi Jin Feng masih hidup, duduk di dalam hangatnya gua sambil makan kambing guling prasmanan. Hahai. Gigitan berikutnya pada daging panggang membuat tubuhnya dipenuhi kembali oleh stamina dan tenaga. Lalu sistem ngasih info lagi, sebuah trik ditemukan, memasak daging meningkatkan pemulihan kekuatan, plus 10 poin reputasi. Obrolan mendadak sunyi saat seseorang bilang kalau Jin Feng masih hidup. Dan beberapa saat kemudian, sistem mengumumkan fitur baru. Sistem perdagangan kini terbuka. Seseorang di ruang obrolan bertanya, gimana caranya masak? Kita bahkan gak punya api. Tapi Jin Feng cuma tersenyum kecil. Api unggun di hadapannya menyala santuy. Dunia ini keras bro, kalian gak akan sanggup. Mending beli aja dari gua. Beberapa menit berselang, dunia menerima sebuah pengumuman. Sistem mengumumkan bahwa Jin Feng bersedia menukar 3 kg daging matang dengan 1 bangkai binatang buas. Sebuah pertukaran sederhana, tapi beresiko. Beberapa orang merespon cepat, menyerahkan tubuh-tubuh binatang mati yang mereka simpan. Sebagian lainnya ragu, takut tertipu oleh janji kosong. Tapi saat bangkai itu benar-benar lenyap dan potongan daging hangat menggantikannya, semua keraguan pun sirna. Pertukaran pun terjadi secara masif, yaitu daging untuk bangkai, dan Jin Feng menjadi pusat dari semua ini. Tapi kedamaian itu gak berlangsung lama. Sebuah pesan datang dari mas-mas kunciran tadi. Dia meminta 6 kg daging begitu saja, tanpa basa-basi. Jin Feng tidak menyukai nada perintah itu. Dia membalas di ruang obrolan umum dengan kalimat tajam. Dan untuk pertama kalinya, dia angkat suara di hadapan semua orang. Jin Feng tersenyum puas sejenak, merasa seperti pedagang tangguh dengan hati batu. Tapi dia kaget saat seorang pemula lain meniru idenya. Menulis di grup, dia menukar 50 kg daging dengan perlengkapan peringkat 1. Jin Feng mengerutkan alis. Orang ini punya nafsu berdagang yang jauh lebih besar darinya. Saat perdebatan semakin panas, ada satu orang yang menawarkan gelang kekuatan sebagai gantinya. Jin Feng menerimanya dan seketika 7 poin STR bertambah dalam tubuhnya. Ia pun tersenyum puas karena STR adalah atribut terlemahnya. Namun kebahagiaan itu segera terganggu oleh ledakan dahsyat yang mengguncang salah satu desa pemula. Sistem mengumumkan bahwa desa nomor 137 telah menantang desa 911, desa tempat Jin Feng berasal. Pertarungan itu gila boy, di mana desa yang kalah akan kehilangan setengah sumber daya dan 20 poin atribut. Hadiahnya lumayan boy, 50 atribut dan sebuah peti misterius. Sistem mengabarkan bahwa peringkat desa akan disembunyikan sementara dan ruang obrolan digabung. Ketidakpuasan pun membuncah, sebab kehilangan sumber daya berarti penurunan kecepatan peningkatan level dan mereka mungkin gagal melewati ujian pemula. Lalu muncullah seseorang, The Noble Baron Edward, yang memperkenalkan diri sebagai bangsawan dari suku darah, seorang pemula level 4. Dengan angkuh ia berkata bahwa ia bisa mengalahkan monster level 4 sendirian. Jin Feng kaget sekaget-kagetnya karena doi adalah seorang vampir. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu ras lain di dunia ini. Selama ini dia yakin bahwa semua penduduk desa berasal dari negara Blue Star Dragon. Jadi setiap desa mengumpulkan orang dari negara yang sama. Buat apaan coba? Jin Feng menciptakan api di tangannya sambil mikir keras. Jika konflik antar desa ini berlanjut, mungkinkah ini menjadi cikal bakal konflik antar negara bahkan di dunia nyata? Namun ia menggenggam erat tangannya. Yang terpenting adalah memenangkan pertarungan itu. Dia harus mencapai level 5 lebih dulu dari Edward. Maka dengan kecepatan dan penglihatan tajam, dia berangkat menuju zona perburuan level 4. Di sana dia menebas monster demi monster dengan kekuatannya. Tapi seekor harimau setengah manusia bermata emas mampu melihat pergerakannya dan menyerang balik. Jin Feng terkejut, tapi berhasil menebasnya. Saat melihat tubuh makhluk itu, dia menyadari bahwa level 5 adalah ambang evolusi binatang mulai menyerupai manusia. Saat memeriksa tubuh harimau itu, ia mencium aroma familiar seperti buah roh. Aroma ini sama seperti buah yang dijaga ular 9 cincin. Dia mengikuti jejaknya, dan aroma itu menuntunnya ke zona level 6. Di sana, seekor beruang raksasa berkepala 3 menjaga bunga roh. Dengan ITS-nya, Jin Feng melihat semua informasi, mulai dari Raja Beruang, kekuatan 12 binatang,
talent daya tahan tinggi, pembuluh darah kuat, dan haus darah yang luar biasa. Melawannya adalah pertaruhan gila. Tapi Jin Feng tidak punya pilihan. Dia menyerangnya, tapi Raja Beruang terbangun dan menyerangnya dengan keras. Tubuh Jin Feng terpental membentur batu. Ketiga kepala beruang menatapnya dan dengan suara serentak berkata bahwa mereka akan mengampuninya kali ini. Tapi Jin Feng menggenggam pedangnya dan menjawab, "Jika kau tak ingin mati, pergilah." Kemarahan pun pecah. Sang raja menyerang. Jin Feng menghindar dan mencoba menebas salah satu kepala, tapi gagal. Beruang itu memasuki mode mengamuk. Tubuhnya bersinar, boy. Ini beruang tapi kodamnya naga. Aneh bener. Jin Feng mengangkat pedangnya dan menyerang, tapi pedang itu nggak menembus pertahanan monster itu. Raja Beruang mencengkram Jin Feng dan mengangkatnya lalu bersiap menelan. Tapi Jin Feng membakar pedangnya lebih hebat lagi dan menebas. Api membakar dan tubuh besar itu jatuh. Dia menghela napas lega, tapi sistem belum mengumumkan kematian. Jin Feng baru sadar kalau beruang itu belum benar-benar mati. Saat itu sebuah serangan datang dari belakang. Dia menghindar, lalu dengan satu tebasan yang dipenuhi api, menebas kepala terakhir sang raja. Akhirnya Jin Feng berdiri di antara bekas pertarungan. Dia mikir kalau perang ini baru aja dimulai. Sebagai imbalan karena berhasil membunuh Raja Beruang, Jin Feng menerima 500 poin XP yang terbungkus rapi dalam sebuah peti harta perunggu. Tanpa menunggu lama, dia membuka peti itu dan seketika sistem mengumumkan bahwa dia telah memperoleh item tingkat 2, yaitu armor perang Raja Beruang. Armor itu menambah 25 poin pertahanan dan memberikan resistensi 100% terhadap api dan dingin. Jin Feng memindahkan armor tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian dia mengaktifkan kemampuan ekstraksi pada tubuh Raja Beruang yang tidak bernyawa. Dari sana dia mendapatkan talent evolusi darah peringkat E, talenta yang membangkitkan kekuatan darah, meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan pertahanan sebesar 30%. Talenta ini juga digabungkan dengan darah dewa atau darah iblis. Jin Feng ngelirik ke tanaman spiritual darah naga yang tumbuh gak jauh dari situ. Dia tahu buah dari tanaman itu bisa memperkuat tubuhnya. Maka tanpa ragu dia memetik dan memakannya. Tapi seketika tubuhnya dilanda rasa sakit yang begitu menyiksa, seperti terbakar dari dalam. Di tengah kesakitan itu suara berat terdengar dari belakangnya. Saat menoleh matanya terbelalak kaget. Seekor kodam naga berdiri tegak di sana. Dengan tatapan serem, naga itu menghina keberadaan Jin Feng dan bilang, "Gimana mungkin manusia lemah sepertinya berani datang ke tempat ini?" Dengan satu cengkraman, naga itu mengangkat Jin Feng tinggi-tinggi, mencengkram tubuhnya dalam cakarnya. Jin Feng menjerit kesakitan, tapi dia mikir ini semua cuma halusinasi, efek dari buah darah naga yang baru dimakan. Tapi dia gak akan nyerah pada ilusi. Dalam keadaan kejepit, dia menggigit cakar naga itu. Dagingnya terasa nyata. Naga itu berteriak dan bilang kalau dia adalah naga sungguhan dan bisa mengajarkan rahasia para naga. Tapi Jin Feng gak mendengarkannya. Dia terus melahap daging naga itu dengan penuh kerakusan, sampai akhirnya makhluk itu menghilang. Sistem lalu memberitahukan bahwa Jin Feng telah berhasil menggunakan buah darah naga. Kini 0,1% dari darahnya telah berevolusi menjadi darah naga sejati. Jin Feng menatap jendela informasi. Kekuatan fisiknya kini mencapai 115 poin, kelincahan 121 poin, dan daya tahan 122 poin. Jumlah bintangnya pun telah bertambah. Tapi masih ada satu binatang buas lagi yang harus dikalahkan agar dia bisa mencapai level 5. Saat dia memeriksa progres peserta lain, seekor predator diam-diam mengendap dari belakang, berniat memangsa Jin Feng. Di waktu bersamaan, seseorang menulis pesan bahwa pemimpin mereka hampir mencapai level 4, dan desa mereka tinggal selangkah lagi menuju kemenangan. Tapi tanggapan cepat datang mengabarkan bahwa Edward dari desa musuh baru saja membunuh binatang level tinggi dan memperoleh banyak poin. Mereka memperingatkan agar tidak terlalu senang lebih cepat. Di sisi lain, Edward menyuruh timnya beristirahat.
Dia meyakinkan bahwa sebelum fajar dia akan mencapai level 5 dan membawa kemenangan untuk desa mereka. Semua memuji kekuatan Edward sebagai sosok pemimpin yang mereka andalkan. Tapi sistem tiba-tiba menampilkan pesan mengejutkan. Disebutkan bahwa Jin Feng dari desa 911 adalah orang pertama yang mencapai level 5. Dengan demikian, desanya resmi menjadi pemenang dalam taruhan sumber daya. Kemenangan ini membuat semua orang di desa Jin Feng bersorak lega. Semangat mereka pulih dan statistik mereka naik 20 poin. Sebaliknya, para pemula dari desa musuh kehilangan 20 poin dan kemarahan mereka pun meledak menyalahkan Edward, bahkan mengancam untuk membunuhnya. Di tengah euforia kemenangan, Jin Feng mendapat notifikasi baru. Ternyata dia memperoleh peti harta karun emas. Dia tersenyum, berterima kasih dalam hati kepada monster yang sempat menyodokkan pedang ke lehernya di waktu yang begitu tepat. Setelah tubuh makhluk itu roboh, dia mengekstrak 2 poin kekuatan dari bangkainya. Gak lama kemudian, sistem menawarinya pertukaran. Sebuah token taruhan sumber daya ditukar dengan pedang baja tingkat 1 yang sudah dimurnikan. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Dia menerima pertukaran tersebut. Sistem menjelaskan bahwa token ini cuma muncul sekali di setiap desa pemula dan cuma yang terkuat yang bisa menggunakannya. Jin Feng pun menyadari alasan mengapa Gu Ming menjual token itu padanya, karena dia nggak mampu memanfaatkannya sendiri. Dan jika mereka kalah, hukumannya bagi Gu Ming akan lebih berat berkali lipat. Beberapa menit kemudian, Gu Ming bertanya kapan taruhan berikutnya akan dimulai. Para pemula lain juga menunjukkan antusiasme, berharap bisa mengalahkan desa-desa lain yang kini sedang kacau. Jin Feng merasa senang karena semua mempercayainya. Dia menghubungi mereka melalui panggilan video dan menjawab bahwa taruhan berikutnya akan dimulai saat pagi menjelang. Setelah semua pulih, semua mendukung keputusan itu, bahkan secara spontan mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Setelah panggilan ditutup, Jin Feng menghela napas. Dia tahu mereka terlalu menaruh harapan tinggi padanya. Alasannya menunggu pagi sebenarnya karena dia ingin mencapai zona paling berbahaya, tempat binatang level 10 berkeliaran. Dalam perjalanan, dia melemparkan pedangnya ke burung yang terbang di langit. Beberapa detik kemudian, sistem melaporkan bahwa dia berhasil membunuh burung hantu kesatria kegelapan level 6. 1 jam berlalu dan Jin Feng tiba di zona baru. Dia berjalan berkeliling cukup lama, tapi nggak menemukan satu makhluk pun. Cuma ada pasir dan kabut aneh yang melayang. Bahkan dengan talenta penciuman yang diaktifkan, dia nggak mencium bau hewan sedikit pun. Tiba-tiba tanah di bawahnya runtuh. Dia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Dia mengontrol tubuhnya di udara dan mengaktifkan skill api. Tubuhnya diselimuti api saat ia meluncur ke bawah. Dalam detik-detik terakhir sebelum menyentuh tanah, dia melihat sebuah desa besar dari kejauhan, tempat yang memancarkan aura mengerikan. Setelah mendarat dengan selamat, dia menjelajahi tempat asing itu selama beberapa menit. Saat menyentuh salah satu patung tua, tangannya menembusnya. Dia menyadari bahwa ini hanyalah ilusi. Dia menatap desa di balik patung lalu menyimpulkan bahwa tempat ini mungkin adalah salah satu desa pemula yang ditinggalkan. Jika dia benar, maka bila desa 911 gagal, nasib seperti inilah yang mereka akan alami. Tiba-tiba dari balik dinding ilusi muncul hewan-hewan bersenjata yang mirip kayak pasukan Anubis. Salah satu anjing di antara mereka berkata bahwa siapapun yang datang ke sini, manusia atau binatang, akan menemui nasib yang sama, yaitu kematian. Jin Feng menggunakan ETS dan melihat bahwa para penjaga ini adalah makhluk neraka tingkat tinggi, lebih dari level 15. Mengalahkan mereka bisa memberi peluang mendapatkan peti harta karun. Jin Feng menarik pedang tingkat 4 dari dalam cincinnya dan siap menyerang. Salah satu anjing maju menyerangnya dan tung, selesai. Lanjut nanti ya boy. Hai. Jangan lupa buat kalian yang mau support Mimin bisa ke link Saweria deskripsi atau scan QR yang ada di layar ya boy. Thank you.